Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Borneo TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Dialah dengan kemahapintarannya, kemahaagungannya, kemahakuasaannya telah menciptakan, memelihara dan mengatur alam jagat raya yang kita tinggali saat ini, menciptakan kita makhluk yang namanya manusia dengan amat sangat sempurna, dan menciptakan makhluk-makhluk lainnya pun dengan amat sangat menakjubkan pula. Maka sangat wajar apabila kita senantiasa memanjatkan puji-pujian untuknya. Kita patut memujanya karena di dunia ini tidak ada satupun yang wajib kita puja. Bukan harta kekayaan yang kita miliki yang harus kita puja. Bukan ilmu pengetahuan yang kita kuasai. Bukan anak keturunan yang kita sayangi. Bukan pula kedudukan dan jabatan yang kita kuasai yang harus kita puja. Satu-satunya yang wajib kita puja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun patut bersyukur kepadanya. Masya Allah. Sepanjang rentang kehidupan kita, tidak pernah ada sedetik saja dari kehidupan kita ini, sesaat saja dari nyawa yang Allah titipkan kepada kita, yang pernah Allah lepaskan dari rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Dalam keadaan apapun kita, nikmat Allah, karunia Allah itu pasti selalu menyertai kita. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keadaan apapun kita, nikmat Allah itu pasti menyertai kita. Baik tidak sadari, baik tidak kita sadari maupun kita sadari. Bahkan dalam berbagai riwayat dikatakan dalam keadaan sakit kita sekalipun, karunia Allah, nikmat Allah itu pasti akan kita dapatkan. Para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah, salawat dan taslim semoga selamanya terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Borneo TV yang berbahagia, alhamdulillah, kesyukuran kita yang sangat luar biasa. Kita telah Allah berikan kesempatan kembali untuk merasakan Ramadan 1446 Hijriah. Ini barangkali pengkabulan doa-doa yang ketika di akhir Ramadan 1445, satu tahun yang lalu, kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau pertemukan kembali gitu kan, saya dengan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah saya kira doa kita itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buktinya nyatanya kita saat ini berada di Ramadan 1446 Hijriah. Dengan tentu berharap mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih. Tidak semua dapat merasakan Ramadan tahun ini. Tahun lalu mungkin
Kita masih bersama-sama dengan keluarga kita, tetangga kita, kawan kita, karib kerabat kita. Tahun lalu masih bisa buka bersama-sama, sahur bersama-sama, tarawih bersama-sama. Tetapi mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dapat merasakan satu bulan yang sungguh Allah istimewakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Jadi saya kira hal yang harus kita lakukan di awal-awal Ramadan ini adalah mari kita lakukan sujud syukur untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah telah dipilih oleh Allah untuk merasakan Ramadan tahun ini yang bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kesehatan, memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita dapat merasakan Ramadan selanjutnya. Sebuah bulan, sekali lagi sampaikan, adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, keagungan bagi siapa saja yang mau mentakzimkan bulan suci Ramadan. Para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah. Tema syiar Ramadan kita kali ini adalah seputar keutamaan yang dimiliki bulan suci Ramadan. Ya. Dalam berbagai keterangan kita temukan betapa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Ya. Itu dalam berbagai keterangan kita temukan bulan yang dimana mulai dari dilepaskannya azab, dosa yang terampuni, pahala yang berlipat-lipat, pahala yang langsung dibayar, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, gitu. Itu hanya terjadi pada bulan-bulan Ramadan. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, Allah sediakan bulan Ramadan yang penuh keutamaan ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai, yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan kita dapat meraih keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, saya kira kita yang paling utama yang kita syukuri ini adalah kita ini adalah yang dipanggil. Yang pertama adalah kita adalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan dan melaksanakan perintah ibadah puasa. Jadi saya kira di awal-awal Ramadan ini ayat ini begitu populer gitu ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah kita ini diseru karena kita ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kesyukuran, nikmat yang terbesar yang kita rasakan saat ini adalah bahwa kita adalah Allah anugerahi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga ayat ini tentu menyeru kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita termasuk di dalamnya. Allah perintahkan adalah kutiba alaikumussyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Ya. Jadi ayat ini kan ayat yang khusus ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat lain atau diksi lain, misalnya ya ayyuhan nas misalnya gitu. Wahai manusia kutiba alaikumussyam misalnya. Tidak. Tetapi Allah khususkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Ya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Iman dalam pemahaman pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Orang yang beriman dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya itu, kan iman itu terdiri dari 3 aspek nih. 3 aspek utama apabila kita ingin menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu harus memenuhi 3 aspek. Aspek yang pertama
yaitu iman itu adalah tasdikun bil qalb, katanya. Kata ulama terdahulu itu mengatakan bahwa iman itu tasdikun bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati. Ketika kita beriman kepada Allah, maka hati kita, jauh di lubuk hati kita mengatakan saya beriman kepada Allah. Tasdikun bil qalb, meyakini dengan hati kita. Ya. Ketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Di dalam hati kita meyakini bahwa memang Allah lah, tidak ada satupun yang wajib kita sembah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau itu adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. La nabiyya ba'dah. Itu diyakini itu. Yang pertama itu harus meyakini dengan hati kita. Tasdikun bil qalb, membenarkan dengan hati kita. Kemudian kategori dimensi yang kedua yaitu adalah takrirun bil lisan. Orang beriman itu juga mengikrarkan dengan lisannya. Kalau tadi yang orang beriman itu adalah meyakini dengan hatinya, yang ketiga adalah takrirun bil lisan, mengucapkan dengan lisannya. Ketika dia berkata asyhadu alla ilaha illallah, lisannya mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dan Rasul Allah. Jadi antara qalbnya, tasdik berqalbnya itu adalah membenarkan dengan hati, dengan takrir bilisannya adalah sejajar dan seirama gitu kan. Ketika kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka lisan mengatakan, hati pun membenarkan gitu ya. Itu dua dimensi, yaitu dimensi hati dan dimensi lisan. Dan yang lebih penting, yang terpenting dari itu semua, saya ingin menyampaikan adalah dimensi yang ketiga, yaitu yang dinamakan dengan wa'af'alun bil arkan gitu ya. Orang beriman itu adalah af'al bil arkan, mengerjakan dengan arkan kita, dengan anggota tubuh kita. Dan ini adalah tantangan yang terbesarnya. Seseorang bisa saja mengatakan saya beriman kepada Allah. Di dalam KTP-nya misalnya Islam. Kemudian dia sering mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkali gitu kan, dua ini bisa terpenuhi, akan tetapi saya ingin sampaikan ujian sesungguhnya adalah wa'amalun bil arkan, yaitu mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, maka kita yakini bahwa ini adalah perintah Allah, kemudian kita ucapkan ini benar-benar perintah Allah, dan yang lebih penting lagi yang ingin saya sampaikan adalah dia mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Maka ketika perintah itu datang dengan lapang dada, dengan kesungguhan hati, dengan jiwa, sepenuh jiwa gitu ya, dia melaksanakan ibadah puasa itu. Puasa mulai dari menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa gitu kan. Pada siang hari mulai dari terbitnya matahari, mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, itu adalah kita melaksanakan puasa. Jadi ketiga-tiganya unsur ini harus ada agar kita dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Yang endingnya tentu adalah bagaimana kita menjadikan kita semua orang yang beriman itu adalah benar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Borneo TV yang berbahagia, kita kembali ke pokok masalah kita, yaitu terkait dengan keutamaan Ramadan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa banyak keterangan, ya, banyak riwayat yang mengatakan betapa yang namanya Ramadan itu sangat istimewa, gitu kan? Ya, yang Allah sediakan untuk kita. Betapa kemuliaan Ramadan yang dimiliki itu, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan lain sebagainya, begitu. Itu semua itu hanya akan bisa kita
memiliki efek gitu ya, memiliki sesuatu yang baik itu manakala kita dapat mentakzimkannya, memanfaatkannya bulan suci Ramadan ini. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara terkait dengan keutamaan Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada umat-umatku yang tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Dan ternyata 5 keutamaan ini adalah berhubungan dengan Ramadan. Ya, sehingga Ramadan ini betapa sangat utamanya itu. Kata Rasulullah yang pertama, apabila muncul malam pertama bulan Ramadan, Allah menganugerahi mereka semua. Dan barang siapa memperoleh karunia ilahi, ia tidak akan terkena azab untuk selama-lamanya. Masya Allah. Pemirsa Borneo TV, malam pertama saja hadir, kurang lebih 3 hari yang lalu, karena hari ini insya Allah memasuki hari yang ketiga ya, kita melaksanakan ibadah puasa. 3 malam yang lalu, tatkala Allah ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, tepatnya adalah 1 Maret gitu ya, malam 1 Maret itu, maka kata Rasulullah, Allah menganugerahi mereka semua, dan barang siapa memperoleh karunia ilahi itu, ia tidak akan terkena azab untuk selama-lamanya. Masya Allah, itu jaminan dari Allah. Yang kedua, keistimewaan dan keutamaan dari Ramadan itu, para malaikat memohonkan ampunan siang dan malam bagi orang-orang yang berpuasa. Para malaikat memohonkan ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa siang dan malam. Masya Allah. Ini para malaikat, Bapak Ibu, yang memohonkan ampunan agar dosa kita, orang yang berpuasa itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, saya kira tidak ada keraguan lagi, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Makanya gitu ya, kalau nanti di akhirnya itu kan, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu maka di akhirnya itu seperti bayi yang baru dilahirkan, kawaladathu ummuh, gitu kan, seperti itu. Karena apa? Betapa ketika puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh gitu ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka jaminannya dari Allah lah, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Allah akan menghapuskan gitu ya, dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu ketika kita berpuasa. Insya Allah dengan doa-doa malaikat gitu ya, maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Yang ketiga, dalam sebuah hadis itu dikatakan, Allah memerintahkan kepada para penjaga surga. Perintahnya itu begini, berhiaslah kamu agar kamu dapat menyambut tamu-tamuku yang agung yang telah setelah ia lelah dalam setelah ia lelah melaksanakan ibadah puasa. Ini kan sangat luar biasa. Jadi kepada para penjaga surga aja Allah masih memerintahkan agar kita Allah memerintahkan kepada penjaga surga agar dia berhias untuk menyambut kita orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, saya kira keutamaan dari Ramadan ini sering kita dengar itu bahwa bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah itu lebih harum dari wanginya minyak kasturi. Dan yang kelima, yang terakhir, keutamaan Ramadan itu adalah apabila muncul malam terakhir dari Ramadan, gitu, maka Allah memberikan pahala ketika amal-amal mereka kerjakan. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita ingin jadikan puasa tahun ini adalah
puasa yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah dari pelaksanaan ibadah kita, puasa kita itu, kita menjadikan orang-orang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.